Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan ikuti prosesi ibadah Parheheon dan Paskah Sekolah Minggu. Mari kita bangkit berdiri. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu. Kami dari Parhalado, beserta BPH dan kakak guru sekolah Minggu, kami semua mengucapkan selamat Paskah dan selamat Hari Parheheon buat anak-anak kami sekolah Minggu. Mari kita tetap memuji Tuhan, meskipun kita tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Selamat Paskah dan selamat Parheheon. Shalom, anak-anak sekolah Minggu semuanya, apa kabarnya? Pasti sehat semua ya. Mari saat ini kita akan memulai ibadah kita sekaligus pada puncak Paskah dan Parheheon sekolah Minggu. Mari anak-anak sekolah Minggu, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan sama mari duduk yang rapi. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 585 ayat 1, Sombama Jehovah. Kita bangkit berdiri. Amin.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. 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 Hukum Taurat Tuhan pada ibadah hari ini adalah hukum yang ketiga atau titah ketiga. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah titah ketiga, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 743. Oh Tuhan tugu-tugu mau. Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa meminta pengampunan dosa pada Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan di minggu ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah ayat bulanan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 826, Bohi Au Tuhan. Kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 247, Sai Hehe Mahamuna. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita sangat bersuka cita, di mana hari ini adalah puncak perayaan Paskah sekaligus pesta Parheheon sekolah minggu. Tadi sudah kita lihat kakak-kakak sekolah minggu tadi memakai ulos, begitu cantik-cantik. Nyanyian kita juga begitu semangat. Adik-adik juga pasti sudah cantik-cantik, ganteng, duduk yang rapi di rumah masing-masing kan? Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan tertulis dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, Inang akan bacakan. Adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ini firman Tuhan ini adalah merupakan surat Paulus. Dia menyampaikan suratnya pada jemaat atau orang-orang Kristen yang ada pada saat itu di Kolose. Apa sebenarnya isi surat Paulus? Mengapa ya Paulus nyampaikan suratnya? Dulu belum ada
alat media seperti yang sekarang media sosial. Kalau kita kan sekarang mau nyampaikan sesuatu tinggal telepon aja, atau di WA aja, atau di SMS. Jadi kalau dulu menyampaikan sesuatu, memberitakan sesuatu, kabar melalui surat. Lalu Paulus menyampaikan suratnya. Paulus menyampaikan surat kepada jemaat Kolose. Nah, memang jemaat Kolose pada saat itu sedang bergumul. Mereka dalam pergumulan yang begitu berat. Pergumulan mereka adalah mereka dihina. Karena mereka orang Kristen. Mereka dihina, ada yang dikejar, ada yang sampai dipenjarakan, ada juga yang dikucilkan, yang diasingkan, dan ada yang sampai mati dibunuh. Itulah pergumulan mereka. Dan bukan hanya itu, pergumulan orang Kristen yang ada pada saat itu, mereka juga bergumul. Ada ajaran-ajaran yang berlawanan dengan ajaran Kristen. Ajaran yang menyebar pada saat itu. Ajaran yang bisa menggoyangkan iman mereka. Ajaran yang mereka terima, ajaran tentang Kristus, ajaran tentang kasih. Lalu ada ajaran-ajaran sesat, pengajar-pengajar lain yang mulai menggoda mereka supaya mereka meninggalkan kekristenan. Karena pengaruh pergumulan, penindasan yang mereka alami, mereka harus meninggalkan agamanya, mereka harus meninggalkan Yesus. Pada saat itulah, di situasi yang seperti itu, Paulus mengirimkan suratnya. Paulus menyampaikan kepada orang Kristen yang ada pada saat itu, supaya mereka tetap kuat. Supaya mereka tetap, iman mereka tetap bertumbuh di dalam Yesus. Iman mereka harus kuat. Mereka harus mampu melawan tantangan yang ada. Mereka harus kuat berapa berat pun pergumulan yang mereka hadapi. Maka Paulus itu mengibaratkan mereka seperti tumbuhan. Yang dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Dan kamu hendaklah hidup di dalam Dia. Kamu kan sudah dibaptis. Kamu kan sudah menerima Yesus dalam hidupmu. Maka hiduplah selalu di dalam Yesus. Meskipun pergumulanmu berat, meskipun kamu dihina, hiduplah selalu bersama dengan Yesus. Lalu dikatakan Paulus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bagaimana yang berakar? Coba, ini akan menunjukkan, ini ada tumbuhan. Tumbuhan ini kalau diperhatikan, dia memiliki akar. Sedangkan yang satu lagi di tangan inang, tumbuhan juga. Tapi tumbuhan ini tidak memiliki akar. Dia hanya daun. Dari kedua tumbuhan ini, mana yang akan bisa bertumbuh? Mana yang akan berakar banyak? Pasti tumbuhan yang di tangan inang di sebelah kiri. Dia memiliki akar. Dia memiliki batang. Dengan demikian, karena tumbuhan ini, dia selalu memiliki, selalu bersama dengan akarnya, ini akan bertumbuh. Ini akan bertumbuh banyak, akan bertumbuh lebat, dan bisa juga berbunga. Tetapi tumbuhan yang tadi, yang di sebelah tangan kanan inang, yang tidak memiliki akar, ini akan mati. Layu dan mati. Besok ini tidak akan berguna lagi. Dia akan mati. Tetapi yang ini, tumbuhan ini, besok dan seterusnya, dia akan bertumbuh. Dia akan banyak dan menjadi indah. Karena dia tetap berakar. Hidup bersama akarnya. Bertumbuh bersama batangnya. Adik-adik sekolah minggu, demikian juga dengan kita. Dengan iman kita. Kita itu diibaratkan Paulus, dikatakan Paulus, seperti tanaman.
Tanaman itu harus memiliki akar. Jika tanaman itu tidak ada akarnya, tidak memiliki batang, dia akan mati. Demikian juga dengan kita. Iman kita itu adik-adik akan mati. Matinya seperti apa ya? Apakah mati itu langsung gak bernapas lagi? Kan? Dikatakan imannya mati, dia tidak akan menunjukkan kasih dalam hidupnya. Dia tidak akan bertumbuh. Dia tidak akan menunjukkan sukacita dalam hidupnya. Orang yang imannya mati, yang tidak bertumbuh, dia akan menjadi tidak semangat. Dia akan selalu suka bersungut-sungut, suka marah-marah. Ayo, siapa di sekolah minggu yang suka marah-marah? Marah-marah sama mamanya, bapaknya. Atau yang suka bersungut-sungut ketika tidak diberikan apa yang diinginkannya. Dan Tuhan mengingatkan kita harus berbuah yang baik. Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan memancarkan sukacita. Maka kita akan memancarkan kedamaian, ketenangan. Tidak ada lagi sungut-sungut. Itulah yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka tetap bertumbuh di dalam Yesus. Bagaimana dengan kita adik-adik sekolah minggu? Supaya kita bertumbuh di dalam Yesus, supaya kita berakar dan berbunga yang baik dalam Yesus, mari kita tetap bersama dengan Yesus. Mari kita jangan pernah meninggalkan Yesus. Ketika kita hidup bersama dengan Yesus, melalui doa kita, melalui pujian kita, melalui ibadah kita, kita akan bertumbuh jadi orang Kristen yang memiliki iman yang kuat. Kita akan bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang penuh kasih, yang penuh damai. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita juga rayakan puncak Paskah. 2 minggu yang lalu kita telah melewati Paskah. Dan pada saat ini juga digabungkan dengan Parheheon sekolah minggu. Tema dari Parheheon sekaligus dari Paskah yaitu berpaling pada Sang Hidup. Berpaling pada Sang Hidup. Siapa Sang Hidup itu? Sang Hidup itu adalah Allah, pencipta kita, pemilik kita. Maka kita diingatkan. Kita lihat di situasi kita sekarang. Adik-adik sekolah minggu, kita lihat sekarang kemajuan teknologi begitu maju, begitu canggih. Semua bisa. Kita kalau mau mengetahui informasi yang dari luar manapun itu, yang jauh pun, kita dapat informasinya melalui teknologi. Sekarang kita lihat ada orang membersihkan rumah juga, dia sudah memakai teknologi dengan robot. Di sekarang kemajuan zaman ini teknologi yang maju. Ya kalau dulu mencuci kain pakai tangan. Sekarang sudah ada mesin cuci. Banyak kemajuan teknologi yang mampu dibuat oleh manusia. Tetapi pada saat ini kita kembali diingatkan. Di mana pada situasi pandemik COVID-19 ternyata itu mengingatkan kita. Kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak mampu melakukan apa-apa, manusia yang lemah, yang kita harus ingat ternyata kemampuan kita terbatas. Kemampuan ilmu yang tinggi, teknologi yang canggih ternyata tidak bisa begitu saja memusnahkan COVID-19. Kita tidak mampu. Lalu kita diingatkan, kita harus kembali. Kita harus mengingat siapakah Sang Pencipta kita, Sang Hidup kita. Itulah tema Paskah dan sekaligus tema Parheheon sekolah minggu yang mengingatkan kita semua adik-adik sekolah minggu. Mari kita kembali senantiasa mengucap syukur kepada Allah Sang Pencipta kita.
Kita diingatkan kita adalah manusia yang lemah, yang tidak berdaya. Kita mampu menjalani semuanya apabila kita berjalan dengan Yesus. Maka adik-adik sekolah minggu, tetap setia kepada Yesus, tetap selalu berdoa, mengucap syukur dan terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah yang baik dalam hidup kami. Terlebih dalam hidup anak-anak kami, masa-masa pertumbuhan anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu yang pada saat ini ya Tuhan kami tidak dapat berkumpul bersama dengan mereka melalui ibadah kami. Walaupun kami beribadah secara virtual ataupun online, tapi kiranya persekutuan kami, ibadah kami ini tetap memberikan semangat dan sukacita bagi anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menguatkan mereka, memberikan mereka kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang tua dari anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap orang tua, memberikan kesehatan dan kekuatan, serta memberikan kebijaksanaan, sehingga orang tua juga dimampukan membimbing, merawat anak-anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa buat orang tua kami, ataupun anak sekolah minggu kami apabila ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan angkat segala penyakit apapun yang ada dalam diri orang tua kami ataupun anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan bagi buat saudara kami yang sedang berduka, yang sedang bergumul pada saat ini, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan kiranya yang menghibur. Tuhan melalui pesta Parheheon sekolah minggu ini, kiranya Tuhan bangkitkan semangat bagi anak-anak kami sekolah minggu, supaya mereka tetap semangat, supaya mereka bangkit menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu, itu juga dengan para tim multimedia yang tetap bersuka cita memberikan hati, tenaga, pikiran mereka untuk melayani Tuhan melalui ibadah anak kami. Tuhan, inilah ibadah kami, persembahan kami yang singkat, kami persembahkan untuk-Mu. Kiranya berkenan bagi Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami
Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita sampaikan untuk kakak guru sekolah minggu melanjutkan acara kita. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Yes. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Sebelum kita masuk dalam kegiatan kita atau acara karya kita mau memuji Tuhan dengan lagu Halo Halo dan Lola Loli. Tanganku ke depan, yang digoyang-goyang, sambil digoyang-goyang, ke kiri dan kanan, puji namanya. Lola 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 li, lola 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 li, hey hey hey, lola 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 li, lola lola lola. Ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, yang digoyang-goyang, sambil digoyang-goyang, ke kiri dan kanan, puji namanya. Lola 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 li, lola 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 li, hey hey hey, lola 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 li, lola lola lola. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, yang digoyang-goyang, sambil digoyang-goyang, ke kiri dan kanan, puji namanya. Lola 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 li, lola 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 li, hey hey hey, lola 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 li, lola 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 li. Untuk saat ini kita panggilkan Kak April Borusihite untuk menemani Kak Anjas di depan sini. Salah ya, maaf ya Kak. Iya Kak Anjas, gak apa-apa. Gimana adik-adik? Pasti adik-adik kangen dong nyanyiin lagu yang tadi ya. Judulnya Lola Loli sama apa tadi Kak? Halo halo. Halo halo. Hello, Hello hello. hello. Hola hola. Ya. Jadi selanjutnya acara kita apa nih Kak? Selanjutnya Kak, oh ya, dalam acara ini
acara Paskah dan Parheheon, tentunya ada satu kepanitiaan Kak April. Wow, berarti kepanitiaan itu yang membuat acara ini ya Kak Anjas? Ya Kak April, benar Wah, sekali. adik-adik di rumah mau tahu nggak siapa sih yang berperan dalam acara Paskah dan juga acara Parheheon Sekolah Minggu HKBP Ciluar? Tanpa berlama-lama, tanpa nunggu-nunggu ya, kita langsung panggil saja ketua panitia kita, yaitu Kak Siska Boru Tobing. Kepada Kak Siska dipersilahkan. Kasih Kak April dan Kak Anjas. Salam semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Karena berkat dan karunia-Nya kita bisa menjalankan ibadah puncak pesta Parheon Paskah Sekolah Minggu HKBP Ciluar. Kepada pendeta, Parhalado, BPH Sekolah Minggu, guru-guru Sekolah Minggu, multimedia, dan tim terlibat, saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan dukungan dan kerjasamanya ke acara Parheon Paskah Sekolah Minggu berjalan dengan baik. Dan terutama orang tua, anak-anak sekolah minggu, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah membimbing dan mendukung anak-anak sekolah minggu dalam kegiatan Paskah dan Parheon Sekolah Minggu. Harapan saya diadakannya acara Paskah Parheon Sekolah Minggu, anak-anak sekolah minggu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang takut akan Tuhan, dan bisa menjadi anak dan bisa menjadi berkat di tengah-tengah teman dan keluarga. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, walaupun kita merayakan Paskah Parheon ini secara online, tidak berkumpul di gereja, adik-adik sekolah minggu tetap semangat, tetap bersukacita, dan mari kita doakan bersama-sama supaya masa pandemi, masa corona ini cepat berlalu, dan kita, adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu, kita berkumpul bersama gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Horas. Oke, terima kasih Kak Siska untuk kata sambutannya. Nah, Kak Anjas, tadi Kak Anjas ingat nggak yang khotbah siapa? Inang Lasma. Boru Siahaan. Ya, betul. Nah, dari khotbah tadi nih, Kak Anjas dan Kak April mau ngajak adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk jargon. Kita punya jargon, jadi jargonnya seperti ini ya. Ketika Kak April dan Kak Anjas bilang, sekolah minggu HKBP Ciluar, adik-adik yang di rumah menjawab, contohin gerakannya Kak Anjas. Adik-adik jawab ya, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Oke, kita tes dulu ya Kak Anjas ya. Sekolah minggu HKBP Ciluar, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Ya, kita tes lagi ya Kak Anjas ya, jargonnya. Nah, selanjutnya selain ketua panitia, kita juga dibimbing oleh para BPH kita, pastinya BPH Seksi Sekolah Minggu. Siapa Kak Anjas ketuanya? Nyonya Butar-Butar Boru Sihombing. Ya, kepada Inang dipersilahkan. Shalom adik-adik. Shalom. Sekolah minggu. Inang di sini sangat mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berpartisipasi dan kepada orang tua
yang selalu mendukung anak-anaknya untuk selalu memotivasi agar anak-anak aktif dalam kegiatan sekolah minggu. Tak lupa, Inang hanya mau menambahkan sedikit saja, kiranya seluruh anak-anak sekolah minggu di HKP Ciluar ini akan lebih aktif lagi untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu. Dan tadi seperti kata kakaknya, kiranya anak-anak sekolah minggu juga berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Inang tidak bisa berbuat kata-kata lagi yang lebih banyak lagi. Inang percaya ada di sekolah minggu semuanya adik-adik yang paling pintar, anak kesayangan Tuhan, anak kesayangan orang tua, dan anak kebanggaan gereja HKP Ciluar. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Bersama-sama kami mengucapkan terima kasih untuk Nyonya Butar-Butar Boru Sihombing selaku Ketua BPH Seksi Sekolah Minggu. Oke, ya. Kak Anjas, Ya Kak April. kemarin-kemarin adik-adik sekolah minggu disuruh kirim foto tuh ke grup kelas. Iya, fotonya cantik-cantik dan Ganteng-ganteng, ganteng-ganteng semua. iya. Terus kita Pakai ulos pakai dong, ulos, Kak. semua pada make up ya Kak, dandan. Ya, semua dandan yang cantik. Nah, foto-foto yang kemarin adik-adik kirim ke WhatsApp grup, Ya. kita akan lihat bersama-sama ya. Oke, Oke. silakan. Anak sekolah minggu gereja HKBP bergembira dalam
Tuh, benar kan Kak April, kata Kak Anjas, foto-fotonya keren-keren semua. Iya, betul banget Kak Anjas. Adik-adik sekolah minggu cantik-cantik dan Iya ganteng-ganteng dong. semua. Sekolah minggu HKBP Ciluar. Berakar, berbuah dalam Tuhan. Duh, aku masih kegok nih Kak Anjas kalau Kak Anjas bilang sekolah minggu. Oke. Nah, Kak Anjas, Ya, Kak April, selanjutnya kita mau apa nih? kita mau pengumuman lomba. Siapa sih pemenangnya? Lomba kayak yang kemarin ya berarti Kak Anjas ya? Iya dong. Ya, lomba acara Paskah dan Pasca dan Parheheon. Adik-adik pasti deg-degan ya Kak April ya? aku menang nggak ya? Masih pada penasaran kan ya adik-adik? Oke, sekarang kita pengumumannya dari Paskah dulu kali ya Kak Anjas. Ya, dari Ya. pemenang lomba Pasca. Nah, adik-adik untuk yang lomba ini juaranya diambil dari juara 1 sampai dengan juara harapan 3. Ya, Ya. 6 pemenang ya Iya, Kak? ada 6 pemenang, betul Kak Anjas. Oke, sekarang kita langsung aja ya Kak Anjas ya. Oke Kak April. Kak April mau dari kelas Berapa Kak April? 0 kecil dulu deh Kak 0 Anjas. kecil. Adik-adik Ayo. tuh udah pada nungguin tuh, udah pada Tuh, lihat-lihat. Pasti Sama yang aku ada 0 nggak ya? kecil udah duduk ya, mama-mamanya juga udah duduk tuh. Nungguin siapa ya yang juara gitu ya Kak April ya? Iya, betul Kak Anjas. Oke, sekarang dari 0 kecil juara harapan 1. Harapan Juara 1. Harapan 1 adalah Jeng jeng jeng. Yemima Sianturi Week 2. Yeay. Sekarang juara harapan 2. Daniel Manalu Week 2. Yeay. Wah, week 2 lagi. ya. Sekarang juara harapan 3. Harapan 3 Rehan Pakpahan Week 10. Yeay. Setelah harapan kita panggilkan untuk juara pertamanya yaitu Juara pertama adalah Alona Nainggolan Week 3. Yeay, Alona. Juara 2 Intan Hasibuan Week 7. Yeay, Intan Hasibuan. Juara 3 Yeremia Simanjuntak Week 7. Oke. Nah, tadi juara dari kelas 0 kecil ya Kak Anjas. April. Itu mereka mewarnai ya Kak ya? Warnai gambar telur Paskah ya Kak. Oh iya, gambar Paskah. Pastinya dibantu mama papa ya Kak Anjas ya? Iya dong. Oke deh, sekarang wah, ini masih kelas 0 ya kita ya Kak Anjas ya? Ya. Masih kelas 0 besar. Kak April mau tanya mau dari juara juara harapan 3. Dari juara harapan 3 nih, takut Kak salah baca nih. Ada, dengerin baik-baik ya Dek. Nama-namanya adalah Damar Marbun Week 10. Ye, Damar, Marbun. Lalu dari harapan 2. Harapan 2 Esra Tampu Bolon Week 4. Kemudian kita panggil untuk harapan 1 Duma Hasibuan Week 7. Selanjutnya yaitu juara 3 Stephen Siahaan Week 8. Yes. Lalu juara 2 Peo Sihotang Week 2. Week 2. Oke. Nah, kalau juara satunya sih kata guru kelasnya itu Inang Lea pusing sekali adik-adik ini mana ya yang juara sampai ulang-ulang Bagus semua ya Kak. Iya betul Kak Anjas. Langsung aja juara satunya yaitu ada nih dia lagi nonton Kak April. dia lagi deket kamera dia lagi dekat deket dia ini handphone liatin handphone dia. Ayolah Kak Anjas baca aja ya. Kevin Hutasoid Week 1. Yeay,
selamat. Selamat Kevin. Waduh, masih ada beberapa lagi nih. Banyak kelasnya Kak April. Iya betul Kak Anjas. Oke, selanjutnya kita bacain untuk kelas 1. Ya, Kelas 1, Kak April mau dari Harapan 3. Bungaran Manik, week 5. Bungaran Manik. Lalu Harapan 2. Laronomo Simbolon, week 4. Harapan 1. Joshua Tambunan, week 1. Kemudian kita panggilkan untuk yang juara 3. Istabel Pakpahan, week 2. Juara 2. Stephen Manurung, week 6. Dan yang terakhir juara 1 yaitu Quincy Silalahi, week 8. Selamat untuk adik-adik kelas 1 yang mendapatkan juara 1 sampai harapan 3. Kelas berapa Kak April yang mau ditanya? Sekarang kelas berapa ya? Kita Kak April ngurut aja deh. Sekarang kelas 2 aja kali ya, kelas 2. Kelas 2. Dari harapan 3. Leora Siagian, week 10. Harapan 2. Rahel Huta Barat, week 11. Harapan 1. Darva Sitorus, week 11. Lalu kita ke juara 3. Ripka Sihombing, week 6. Wah ini sporternya banyak. Kemudian ke juara 2. Juara 2. Aduh nggak usah disebut apa itu ya, aduh. Pokoknya dari week 2 lagi dah, weeknya Kak Anjas. Week 2 nih, banyak ya. Kak Anjas. Irwel Sihatang. Kemudian yang terakhir yaitu juara pertama. Aduh, ini mah apa? Apa Kak? Selalu lomba ini. Aduh, ini ya. Terbaik ya. Kemarin Terbaik. juga dia terbaik ya. Terbaik ya kelas ya, Natal ya. Benar. Anjas sebutin aja ya. Iya, silakan Kak Anjas. sebutkan. Penasaran nih kelas 2. Carol Nainggolan, week 3. Oke, selamat untuk adik-adik kelas 2. Sekarang dari kelas 3. Nah, ini Kelas 3. ini kelas 3. Kelas 3 gurunya juga curhat ini. Curhat gurunya. Curhat ya? Curhat. Sampai ya kelas 3 ini bingung katanya. Semuanya pada bagus-bagus. Jadi paling ini paling apa ya? Paling bingung juga sama ini kayak kelas 0 besar tadi. Kelas 3. Guru kelas 3 aja yang seorang guru bingung, gimana kita ya Kak April? Ya betul Kak Anjas. Oke, selanjutnya dari harapan 3. Dari harapan 3? Ya, dari harapan 3 Kak. Oke. Delvania Rumah Horbo, week 2. Sore. Kemudian harapan 2. Harapan 2. Yang banyak nanya nih waktu kita Zoom kemarin nih. Oh iya kemarin pas orang besar ya Kak Anjas. Ya. Oke. Arsenio Simanjuntak, week 1. Selanjutnya harapan 1. Grace Paulina Hutagalung, week 2. Keren nih week 2 Iya nih week 2 ngeborong ya Kak Anjas Iya ya. dong. Oke, selanjutnya juara 3. Cindy Hasibuan, week 7. Juara 2. Reski Purba, week 7. Kemudian juara 1 yang kita tunggu-tunggu yaitu Tani adik-adik. Septi Pratiwi Siahaan, week 9. Selamat untuk adik-adik kelas 3. Nah, ini selanjutnya kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Itu kan lombanya menghias telur ya Kak ya? Ya, Kelas menghias 3 telur. juga ya, menghias telur ya kelas 3 ya. Tuh
Selanjutnya, ini ada guru kelasnya nih. Ada di sini. Oh iya, ada Berdiri kakaknya nih. ya. Ya. Oke, selanjutnya kita dari Harapan 3. Dari Harapan 3 ada Dinar Marbun week 10. Yeay. Harapan 2. Doner Marbun week 10. Yeay. Oh, itu kembar ya Kak Anjas ya? Kembar si ya. abang yang kembar tuh. Oke, selanjutnya dari Harapan 1. Kevin Butar-Butar week 3. Yeay. Kemudian juara 3. Alena Sihombing week 2. Oke. Lalu juara 2. Christian Siahaan week 9. Yeay. Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga nih. Juara satunya yaitu Juara 1 paling is the best deh. Dia memanfaatkan barang-barang bekas, Kak. wow, berarti Ya. recycle ya Kak ya? Yes. Sip, sip. Yaitu Mikael Ricardo week 9. Yeay, selamat. Selamat ya. Selanjutnya kelas berapa nih Kak Anjas? Banyak ya Kak April yang Masih dibaca. 2 kelas lagi ya. Kelas Oke. 5. Kelasnya Kak April ya? Ya, kelas Ya. kelas Kak April sama Kak Sarah. Oke. Mau Kelas- dari juara berapa dulu Kak April? Kak April mau dari Harapan 3. Alfredo week 2. Yeay. Dan Harapan 2. Melva Huta Barat week 11. Yeay. Kemudian Harapan 1. Felicia Butar-Butar week 5. Oke. Selanjutnya Banyak supporternya ya Kak. banyak pendukungnya ya. Kemudian ya Kak Anjas, kita panggil untuk juara 3. Anju Silalahi week 5. Yeay. Juara 2. Kael Leandra Tambunan week 3. Yeay. Sorry bukan Mikael namanya Michelle. Michelle Leandra Tambunan. Ya, Ya, week betul. 3 ya. Ya. Oke, nah terakhir nih Kak Anjas untuk juara satunya. Ini Kak April bingung nih tadi. Bingung kenapa Kak April? Dia bisa membuat telur itu nggak hanya telur Paskah yang biasa dihias, tapi dia bisa bikin konsep. Jadi dia bikin judul di telur Paskahnya itu hidup baru. Bagus banget ya Kak Iya, April. betul banget Kak Anjas. Makanya pas Kak April lihat tuh, wah oke. Kak April pilih dia gitu. Pantas untuk jadi juara Kak April. Iya, betul Kak Anjas. Oke, kita panggilkan juara 1 yaitu Ayo siapa? Deg-degan ya. Dua lagi nih, memang keren nih week 2. Inang Lasma week 2 kita. Ada Kalia juga week 2. Debbie Panjaitan week 2. Yeay. Oke, selamat untuk adik-adik kelas 5. Selanjutnya Kak April mau dari kelas 6 yang terakhir ini untuk lomba Paskah. Dari Harapan 3, siapa tuh Kak Anjas? Juga ada Rahel Manurung week 9. Yeay. Harapan 2. Gabriel Nathanael Siregar week 8. Yeay. Harapan 1. Harapan 1 kayak deg-degan aku mau bacanya. Kenapa nih Kak Anjas? Deborah Damian Purba week 2. Oh, Week ini 2. lagi ya. Ya. Selanjutnya juara 3 kita. Kayaknya tangannya gini nih, week 2 lagi nih. Gilbert. Marganya nggak ada ya? Gilbert week 2. Oke. Selanjutnya Hidup week 2. juara 2. Arga Purba week 7. Oke. Dan yang terakhir pastinya yang kita tunggu-tunggu yaitu juara pertama. Bella Siagian. Weeknya week berapa ya Kak? Weeknya
Nanti kita tanya guru kelasnya ya Kak Anjas ya. Di sini nggak dicantumin. Penting kita udah umumin ya. Bella Siagian. Oke. Selamat untuk adik-adik kelas 6. Selamat untuk semua para pemenang. Itu baru pasca Kak Anjas. Sekarang kita pindah lagi ke lomba yang Kita satu, pindah Kak April. gelombang. Tapi sebelumnya kita tes dulu Kak Anjas. Ini adik-adik masih pada on nggak ini? Masih pada ini nggak? Konsentrasi enggak ini? Ya, kita coba tes jargon lagi ya Kak Anjas ya. Ya. Oke, Sekolah Minggu HKBP Ciluar berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Oke. Adik-adik masih semangat ya? Pastinya masih. Selanjutnya. Nah, kali ini ada yang beda nih Kak Anjas. Tahun ini lebih tepat. Kita ada acara Pareheon yang agak beda nih. Ya, tahun lalu kita ngadain nggak sih Kak Anjas? Tahun lalu Enggak, iya Kak Anjas. enggak ada. Enggak ya, karena pandemi itu ya. awal pandemi. Iya. Nah, Heheon sekarang Kak Anjas mau mulai dari mana nih? Kak April yang umumin nih. mau nanya pemenang lomba Pareheon dari kelas nama aja deh, kan tadi kelas 6. Oh, gitu. Kita ganti ya, sekarang kita dari ganti kelas ya 6. Kak April. Dari kelas, mau dari juara berapa nih Kak? Dari kelas Kak April setuju dari kelas 6? Setuju, bebas. Setuju. Oke. April. Jas mau dari harapan 3. Dari harapan 3. Aduh, agak nggak enak mau ngomongnya. Oh, enggak enak ngomongnya. Ngomong aja. Oke. Dari harapan 3 yaitu Deborah Purba week 2. Week 2 lagi. Ya, selanjutnya Harapan 2 Kak April. harapan 2 yaitu Zoya Nenggolan week 3. Harapan 1. Harapan 1 yaitu Rahel Menurung week 9. Yeay. Kok Yeay. nanya sendiri? Juara ketiga. Juara 3 yaitu Natali Sitanggang week 10. Week 10 ya Kak. Ya, week 10 Kak. Juara 2. Juantri Sitorus, dia week 7. Nah sekarang juara 1 Kak April. Siapa ya juara 1 Kak? Juara 1 yaitu John Rico Limbong dari week 5. Yeay. John Rico selamat. Selamat ya. Nah sekarang kita ke kelas 5. Wow, oh mau mundur nih ya Kak Anjas ya. Mundur ke kelas Oke, 5. sip. Kak Kelas Anjas mau 5. nanya dari Oh, harapan tunggu. 1. Kelas 5 ini oh, ini presentasi ya Kak Anjas ya mereka ya. Kak. Wah. Bagus-bagus ini. Ya. Oke, lanjut Kak. Dari harapan 1 Kak April. Harapan 1 bentar ya Kak April lihat. Harapan 1 yaitu Alexander Manganju Silalahi. Dia Berapa, dari Kak? week 5 Kak. Week 5. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk harapan 2 yaitu ada Fransida Butar dari week 10. Week 10. Harapan 3 yaitu Michela Tessa Sinaga dari week 11. Selanjutnya yaitu dari juara 3 ada, tadi dia menang juga nih di Pasca. Ada Michelle Leandra Adelia Tambunan week 3. Kemudian juara 2 ada Gerald Samuel Sitanggang. Lalu yang juara pertama yaitu Felicia Butar-Butar week 5. Oke, selanjutnya kita kelas 4 ya. Kelas 4 Kelas Kak April. 4. Oke. Kelas 4, Kak April berurutan kali ya Kak Anjas ya? Ya, Oke. berurutan aja Kak. Sekarang juara 1 yaitu Chevin Butar-Butar dari week 3. Kevin Butar-Butar week 3. Dan juara 2 Alena Sihombing week 2. Week 2 Alena. Juara 3 yaitu Christian Sihaan week 9. Week 9. Harapan 1 yaitu Gaby Sianturi week 2. Gaby Sianturi week 2.
Lalu harapan 2 ada Ana Manalu week 2. Week 2. Lalu harapan 3 ada Lara Rotua Nenggolan week 9. Sekarang kelas 3. Kelas 3, iya kelas 3 Kak Anjas. April bacain lagi ya Kak Anjas ya. Oke Kak April, berurutan aja ya Kak. Oke Kak. Kelas 3 juara pertama yaitu Arsenio Simanjuntak week 1. Kemudian juara 2 ada Cindy Hasibuan week 7. Juara 3 ada Fani Sinaga week 11. Harapan 1 ada Rebecca Sianturi week 7. Harapan 2 ada Esther Martina Panjaitan week 1. Kemudian harapan 3 ada Rosalina Manurung week 9. Ini horong besar sudah selesai Kak Anja. Sekarang kita ke 0 kecil aja ya Kak April. 0 kecil. Oh yang lucu-lucu. Ulos lucu-lucu. challenge ya Kak Anja Ya. ya. Oke. Yang dari 0 kecil Kak. Ya. Oke. 0 kecil yaitu juara pertama ada Alvaro Gabe Huta Barat dari week 8. Juara 2 yaitu Monica Kainara Panggabean week 2. Juara 3 ada Nilam Panjaitan week 3. Kemudian harapan 1 ada Karisa Marin Pakpahan week 5. Harapan 2 ada Faisinaga week 10. Dan harapan 3 ada Ruben Pandiangan week 2. Sekarang kelas 0 besar Kak April. 0 besar. Oke, 0 besar masih kayak tadi ulos challenge juga ya. Oke, sekarang dari juara pertama yaitu Tania Siregar week 8. Juara 2 Perlin Nainggolan week Perlin Kak ya. Juara 3 ada Varian M Tamba week 7. Harapan 1 ada Gevariel Lumban Taruan week 5. Lalu harapan 2 ada Duma Hasibuan week 7. Harapan 3 ada Lucia Hasugian dari week 7. Oke, 0 besar udah nih Kak. Selanjutnya Sekarang kelas 1. Selanjutnya dari kelas 1 ya adik-adik ya. Kelas 1 juara pertama yaitu Kala Siagian dari week 10. Juara 2 Febrianto Panjaitan week 2. Juara 3 Pasca Sitohang week 5. Harapan 1 Helen Sitanggang week 4. Harapan 2 yaitu Quincy Salahi week 8. Dan harapan 3 Bima Purba dari week 2. Kelas berapa lagi nih Kak Anjas? Kelas Yang 2. terakhir kelas 2. Banyak ya Kak? Iya banyak. Oke, kelas 2 itu juara pertama yaitu Carol Nainggolan dari week 3. Juara 2 yaitu Ripka Sihombing dari week 6. Juara 3 ada Darpa Sitorus dari week 11. Lalu harapan 1 ada Rahel Huta Barat week 11. Harapan 2 ada Okta Pakpahan week 5. Dan yang terakhir harapan 3 ada Giselle Sianturi week 2. Selamat untuk adik-adik yang sudah menjadi pemenang di lomba Pasca dan Parheheon. Kayaknya Kak April sedih deh. Kenapa Kak April? Sedih nih. Kalau adik-adik di rumah juga pasti lagi bertanya-tanya nih Kak Anjas. Tadi namanya nggak disebut. Berarti dia nggak juara ya? Terus kalau nggak juara nggak dapat hadiah. Dapat dong Kak April. Dapat hadiah Kak. Dapat dong. Seksi hadiah kita sudah menyiapkan. Berarti yang adik-adik di rumah yang nggak namanya disebut tapi sudah mengumpulkan tugas dapat hadiah dapat juga. juara juga. Wah, Ya. oke deh Kak Anjas. Oke. Nah, untuk Ameng, Ineng, dan adik-adik yang di rumah, terkait pembagian hadiah nanti akan diinfokan di grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Ya.
Waktu dan tempatnya akan Diinfokan kembali. diinfokan kembali. Oke. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mengikuti kegiatan ibadah serta varia dan pengumuman lomba. Sekarang kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh abang kita, Bang Excel. Waktu dan tempat. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sudah ya? Sudah berarti sudah senang. Sekarang kita akan doa penutupan dan sebelum doa penutupan apa yang harus kita lakukan? Lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala dan buka hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau telah membimbing kami Tuhan dari acara awal sampai acara akhir Tuhan. Tuhan berkati juga kami Tuhan yang sedang melakukan segala apa yang Engkau beri jalan pada kami Tuhan. Tuhan juga sembuhkan segala penyakit Tuhan bagi orang-orang yang sedang sakit. Tuhan lancarkan apapun pekerjaan yang hamba-Mu ini jalani Tuhan. Tuhan, setelah ini kami juga akan pergi ke rumah masing-masing Tuhan. Berkati kami Tuhan. Semoga kami sampai di rumah dan sampai tujuan dengan selamat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk acara hari ini Tuhan. Paskah dan Parheheon ini berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan bimbing kami Tuhan, semoga kami lebih kepada jalan yang lebih benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari panitia mengucapkan selamat Paskah dan selamat Parheon untuk adik-adik Sekolah Minggu HKBP Ciluar. Tuhan Yesus memberkati. dadah adik-adik.